Oke, selamat sore Pak Fahri. Selamat sore, selamat Gimana sore. kabarnya nih? Baik, Baik ya? alhamdulillah Sekarang sehat-sehat. lagi ada kegiatan di Jakarta atau gimana nih Pak? Iya, kegiatan saya itu lebih banyak di Jakarta. Jadi selain mengajar di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Itu di mana tuh Pak? di Makassar. Makassar. Oh, Bapak asli Makassar berarti? Sebenarnya saya itu aslinya dari Ambon ya, Dari Arab Ambon. Ambon gitu ya. Kemudian mengajarnya di kampus Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makassar sebagai akademisi. Di samping itu juga sebagai seorang lawyer, sebagai seorang advokat yang memang kesehariannya menangani berbagai perkara-perkara yang ada di pengadilan, baik di Mahkamah Konstitusi, baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di seluruh lingkungan peradilan yang lain di Indonesia, seperti itu. Oke. Berarti benar-benar sibuk nih ya. Selain jadi dosen, Iya. jadi lawyer juga. Ya. Ahli juga ya Pak ya? Ya, kalau ahli itu memang pekerjaan saya setiap saat diminta untuk menjadi ahli, baik di MK maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun di kadang-kadang diminta untuk perkara-perkara tipikor maupun perkara-perkara lainnya yang ada di pengadilan umum ataupun di tingkat penyidikan, itu biasanya dihadirkan dan diminta sebagai ahli. Dan alhamdulillah itulah pekerjaan sehari-hari setiap saat yang bergumul dengan soal-soal seperti itu. Kerjaan yang benar-benar nyaman dan mencintai pekerjaannya Iya, kita sepertinya. mencintai pekerjaan itu. Bekerja dengan ilmu itu sesuatu yang cukup membanggakan seperti itu ya. Iya, iya. Demikian. Berarti sekarang lagi ada apa nih Pak di Jakarta ini? Ya, di Jakarta ini kan rencana besok kan sekitar pukul 10 pagi kita ada sidang di Mahkamah Konstitusi. Oke, berkaitan besok dengan berarti ya, 24 Agustus ya? 24 Agustus. Jadi perkara yang saya ajukan, saya sebagai prinsipal dalam permohonan ini untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 2020 sepanjang yang berkaitan dengan syarat usia minimum untuk usia minimum. calon hakim konstitusi yang saat ini berusia 55 tahun. Saya menganggap bahwa memang ada persoalan konstitusionalitas. Karena saya sendiri sebagai seorang pengajar hukum tata negara, sebagai seorang akademisi, tentunya punya kepentingan untuk menjadi hakim konstitusi. Tetapi melihat perkembangan yang ada saat ini dari aspek regulasi, rupa-rupanya kami merasa terhambat. Jadi tidak mendapat satu kepastian hukum sebagaimana yang dijaminkan dalam konstitusi untuk menjadi seorang hakim konstitusi dengan perubahan regulasi yang begitu cepat, standar usia yang berubah-ubah, tidak Berarti yang konstan. dari awalnya 55? Iya, jadi sebenarnya kepentingannya yang pertama begini, kalau kita ikuti sejarah pembentukan mahkamah ini kan usia hakim konstitusi yang paling pertama pada waktu itu di bawah Undang-Undang 24 2003 itu ditentukan usia minimum 40 tahun. 40. Setelah itu ada perubahan regulasi di bawah Undang-Undang Nomor 8 2011 itu dinaikkan lagi menjadi 47 tahun. 47. Kemudian setelah itu ada perubahan regulasi lagi di bawah Undang-Undang Nomor 7 2020 itu dinaikkan lagi menjadi 55 tahun. Jadi memang ada perubahan dan itu perubahannya naik terus ya Pak ya? Iya, kita mau sebenarnya begini ya, prinsipnya begini bahwa pengisian jabatan-jabatan publik seperti itu harus ada pengaturan yang ajak gitu. Harus ada pengaturan yang konstan, yang tidak berubah-berubah. Karena kenapa? Kita sendiri telah mendeklarkan kita sebagai sebuah negara hukum, ya, kemudian diatur sedemikian rupa tentang hak-hak konstitusional warga, khususnya misalkan diatur dalam pasal 28 di ayat 1, setiap orang itu harus mendapatkan kepastian hukum, ya kan, perlakuan yang sama di mata hukum, tidak diskriminatif dan seterusnya. Tetapi kalau pola pengaturan regulasi yang berubah-berubah tidak ajak seperti itu, orang tidak akan mendapatkan suatu kepastian hukum di alam demokrasi seperti ini. Nah, itu kira-kira yang menjadi soal-soal yang harus kita luruskan melalui suatu upaya adjudikasi konstitusional kepada mahkamah untuk memberikan tafsir bahwa apakah perubahan yang dengan pola yang seperti itu dianggap merugikan kepentingan konstitusional warga negara ataukah tidak. Nah, kita ini orang-orang yang terdampak dengan pola pengaturan regulasi yang menurut saya sedikit tidak terlalu berpihak kepada kepentingan demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara seperti itu. Itu yang Tapi yang memang kami... itu urgensi dari perubahan yang dari 40, 47, kemudian 55 gitu ya. Itu sebenarnya apa sih Pak urgensi perubahannya itu? Iya, politik hukum di balik pembentukan Undang-Undang MK itu kan sebenarnya saya sendiri sebagai pembelajar hukum konstitusi dan tata negara sebenarnya tidak pernah menemukan ada satu
apa namanya satu parameter secara akademik atau secara teoritik yang kira-kira bisa menjadi jembatan atau bisa menjadi pedoman atau guidance bahwa memang penentuan batas usia minimum dan maksimum itu punya parameter, punya berangkat dari satu apa namanya satu analisis yang secara teoritik bisa dipertanggungjawabkan, atau mungkin punya basis sosiologis yang kira-kira oh ini ketika kita menentukan batas usia minimum untuk jabatan-jabatan publik seperti itu punya pijakan sosiologisnya seperti apa. Itu tidak pernah dapat. Jadi memang tidak terlihat gitu ya parameternya tuh apa sih usia ini dinaikkan, perubahan kembali gitu. Tidak terlihat. Kita melihat ini ada cuman sebuah kesewenang-wenangan legislasi saja. Jadi political legislation-nya ini yang tidak baik sebenarnya, tidak tertib. Jadi kita pada akhirnya konstitusi mengajarkan kita tentang ketertiban dalam bernegara, tetapi kadang-kadang pembentuk undang-undang dalam hal ini pihak legislator ya, pihak legislasi dalam hal ini terkadang itu dengan selera saja. Kapan saja mereka mau naikkan tergantung kesepakatan politik, tergantung konfigurasi politik apa yang melatar belakangi itu, kapanpun mereka mau turunkan sewenang-wenang saja. Nah sebenarnya di alam demokrasi tidak seperti itu. Lalu apakah dengan model seperti itu terus kita bersembunyi di balik doktrin bahwa ini adalah open legal policy dan segala macam? Padahal kita secara tidak langsung telah mempraktikkan satu kesenang-wenangan, ya satu apa namanya keadaan yang sebenarnya tidak terlalu bersenyawa dengan prinsip negara hukum itu sendiri. Tidak ada semacam kepastian yang bisa diberikan kepada warga negara gitu. Nah kita bernegara tidak boleh begitu. Kita bernegara itu tidak boleh mengatur segala sesuatu sesuai dengan selera dan apa namanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya transaksional gitu. Itu tidak sehat sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita melihat batas usia minimum dari hakim agung atau dari negara-negara lainnya, menurut Bapak itu parameternya seperti apa? Ya di Republik ini kan tidak pernah kita itu punya satu role model bahwa untuk pengisian semua jabatan-jabatan atau pengisian lembaga apa namanya usia untuk mengisi lembaga negara itu punya standar yang baku. Contoh misalkan untuk DPR itu 25 tahun. Untuk menjadi gubernur, wakil gubernur 30, 35. Untuk menjadi bupati 25. Untuk menjadi hakim agung 45. Untuk menjadi pimpinan KPK 50. Semua itu tidak punya standar. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, saya sendiri sampai dengan saat ini, jujur saja kalau kita mau melakukan satu kajian yang secara akademik, itu tidak ada satu kesimpulan yang bisa kita apa namanya jadikan sebagai pedoman bahwa batas minimum usia apa namanya jabatan untuk mengisi lembaga-lembaga negara seperti itu punya basis akademiknya seperti apa. Karena saya juga yakin sampai dengan saat ini belum ada riset yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang bahwa memang batas usia minimum itu sudah berangkat dari sesuatu yang secara argumentatif itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu nggak ada. Oh, berarti gitu. Dari sisi akademik pun kita belum menemukan gitu ya pedomannya seperti apa, dasarnya yang bisa menjadikan batas minimum itu. Iya, jadi kalau kita kembali kepada konteks pasal 24C ya, Undang-Undang Dasar 45 tentang syarat untuk menjadi hakim konstitusi secara kumulatif sebenarnya telah ditentukan secara restriktif. Syaratnya misalnya negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, ya kan? Nah, syarat negarawannya itu gimana? Apakah pandangan politik yang anggota DPR atau pihak legislator misalkan pahamkan selama ini atau memahami konteks itu seperti apa? Bung Karno waktu jadi presiden itu belum 40 tahun. Bung Hatta juga ketika menjadi wakil presiden belum 40 tahun. Ya, baik pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang hebat di dunia ini, baik John F. Kennedy, siapapun itu belum 40 tahun mereka jadi presiden. Apakah mereka bisa kita sebutkan sebagai orang-orang yang tidak negarawan? Mereka itu orang-orang yang mapan, orang-orang yang telah negarawan. Saya sendiri hari ini kalau ditunjuk oleh presiden menjadi hakim konstitusi sangat siap untuk menjadi seorang hakim konstitusi, ya kan? Nah itu yang sebenarnya harus kita apa namanya harus diperdebatkan secara mendalam sepanjang berkaitan dengan pembahasan kriteria itu. Betul-betul harus melibatkan publik. Kenapa sampai harus dengan usia batas minimum seperti itu? Jangan nanti misalkan begini, contoh ya, kita ambil contoh saja. Pada saat pembentukan undang-undang KPK, perubahan undang-undang KPK 2019, tiba-tiba usia hakim diangkat melambung ke usia 50, misalnya seperti itu. Tanpa ada penjelasan-penjelasan atau tanpa ada kajian-kajian yang secara konseptual bisa kita terima ya sebagai orang kampus misalkan atau kalangan ilmuwan bisa menerima itu sebagai sesuatu yang reasonable. Tiba-tiba dinaikkan aja seperti itu.
akibat dari menaikannya seperti itu mempunyai implikasi konstitusional, mempunyai implikasi dan dampak-dampak yang secara teknis merugikan pihak-pihak yang kebetulan masih mengemban jabatan itu. Apakah kita mengambil contoh misalnya di salah satu pimpinan KPK kemarin yang terkena dampak itu, ataupun mungkin yang paling terkini adalah pengujian Undang-Undang 16 2004 yang dirubah dengan 11 2021 tentang kejaksaan, yang tiba-tiba dari 62 diturunkan menjadi 60. Nah, transisi pengaturan norma yang berkaitan dengan orang yang terdampak dengan usia itu, ya, yang 59 tambah 1 hari menjadi 60 dan 60 tambah 1 hari menjadi 60 sekian, itu ada kondisi yang tidak sama, ada perlakuan yang tidak sama di situ. Nah, ini yang saya bilang bahwa ada satu kesewenang-wenangan dalam mengatur hal-hal seperti itu, sehingga sebenarnya ke depannya jangan lagi seperti ini. Kita bernegara itu jangan dengan cara-cara yang ugal-ugalan seperti itu dalam pembentukan produk legislasi. Jadi produk legislasi itu harus partisipatoris gitu. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan itu sebenarnya sudah memberikan guidance, sudah memberikan arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk dalam pembentukan satu norma hukum yang demokratis itu seperti apa. Apa yang dimaksud dengan meaningful participation misalnya, apa yang dimaksud dengan partisipasi bermakna. Tujuannya sebenarnya supaya tidak bias dalam konteks penormaan suatu keadaan, ya, satu keadaan tertentu yang mau dinormakan dalam undang-undang itu tidak bias, tidak berdampak luas kepada soal-soal yang elementer yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara gitu ya. Jangan membentuk undang-undang itu sesuai dengan selera partai politik atau sesuai dengan selera kelompok-kelompok kepentingan yang ada di parlemen, itu nggak boleh. Itu sebenarnya sangat-sangat jauh dari spirit konstitusionalisme kita sebagai sebuah negara demokrasi konstitusional gitu ya. Jadi saya kira ini adalah bagian dari satu ikhtiar konstitusional kita untuk meminta kepada MK sebagai the sole interpreter of the Constitution, ya, atau sebagai the guardian of the Constitution untuk memberikan tafsir konstitusional atas situasi ini gitu. Kita tidak, secara pribadi ya, saya tidak mau itu parlemen itu menjadi tiran gitu ya. Jangan sampai parlemen kita itu menjadi tirani gitu ya. Dengan membuat atau menormakan sesuatu sesuai dengan selera mereka saja. Kapan saja mereka mau ganti pejabat dengan cara mengamputasi kewenangan dengan menormakan baru keadaan sesuatu syarat-syarat tertentu itu orang menjadi selesai. Itu tidak boleh seperti itu. Kita bernegara tidak boleh seperti itu. Oke Pak, dari tadi yang sudah dijelaskan kan maksudnya jangan sampai terjadi lagi, dan alasan-alasan seperti undang-undang kejaksaan yang tadi gitu ya, soal usia pensiun kejaksaan. Optimis dari Pak Fahri sendiri untuk pengajuan judicial review ini seperti apa Pak? Saya optimis karena isunya isu konstitusional ya, isunya isu konstitusional. MK sebagai penjaga hak asasi manusia, MK sebagai penjaga demokrasi, sebagai penjaga ketertiban norma hukum, saya kira mereka akan berpihak untuk itu. Artinya harus ada upaya untuk memproteksi bahwa jangan lagi ada satu pengaturan yang tiran seperti itu. Ada mengatur satu norma hukum tertentu itu tanpa batas gitu ya. Jadi open legal policy itu harus kita tentukan dengan batasan yang jelas. Apa yang dimaksud dengan open legal policy? Nah, open legal policy ini sebenarnya secara doktriner, secara doktrin ketatanegaraan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya tidak ekspresif verbis diatur dalam konstitusi, ya. Hal-hal yang memang tidak ada batasan dalam undang-undang dasar, tidak diberikan batasan tertentu, tidak diatur, lalu diatur oleh pembentuk undang-undang. Tetapi bagaimana misalkan dengan satu rumusan dalam konstitusi, artikel hak asasi manusia ya, misalkan dalam pasal 28D ayat 1, bahwa kepastian hukum, persamaan di depan hukum, perlakuan yang sama dan seterusnya. Mestinya spiritnya ke sana. Jadi pengaturan apapun yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang harus berpuncak kepada azas itu, harus berpuncak kepada spirit itu. Ketika satu pengaturan yang tidak sepakem atau tidak sebangun dengan rumusan pasal 28D, maka saya katakan bahwa itu inkonstitusional. Oke, Prof. Tadi kan sudah disebutkan optimis yang sudah Prof jelaskan. Tapi di belakangan ini MK itu ada beberapa kali memutus di sidang kedua tanpa memanggil pihak-pihak terkait gitu. Dan itu diatur di pasal 54 Undang-Undang MK bahwa disebutkan MK dapat meminta keterangan atau risalah rapat atau dari pihak-pihak terkait. Itu kan artinya secara subjektif berarti ya MK tidak diharuskan memanggil para pihak
Sebenarnya gini ya, pasal 54 itu punya sejarah. Pasal 54 itu sebenarnya punya kedudukan dan historis. Jadi itu adalah satu fasilitas hukum yang sebenarnya diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebenarnya untuk memutus satu perkara dengan tingkat speednya yang cepat. Speednya cepat itu saya ambil contoh misalnya, pernah satu ketika di 2013 itu, waktu itu zaman, kalau tidak salah zaman Prof. Mahfud, memutus satu perkara, pagi harinya didaftarkan oleh Refli Harun, sore atau malam harinya diputus berkaitan dengan KTP. Nah sebenarnya jadi sifat kecepatan atau sifat kemendesakan Mahkamah Konstitusi memutus dengan tanpa menghadirkan atau tanpa mendengarkan para pihak, sebenarnya itu punya alasan sosiologisnya seperti itu. Jadi dia punya argumentasi yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan bahwa misalnya perkara itu telah terang benderang. MK itu tanpa digurui, tanpa diberikan keterangan, tanpa ada hal-hal yang bersifat ad informandum dari berbagai pihak, dia sudah bisa tahu bahwa putusan perkara itu materi muatannya seperti apa. Dan MK harus menggunakan dengan cara seperti itu. Jadi ada kebijaksanaan yang tinggi dalam hal memilah dan memilih perkara mana yang boleh diputus dengan kategori itu dan mana yang tidak. Nah yang menjadi persoalan adalah dalam beberapa kali perkara tertentu yang MK itu kelihatannya itu secara malu-malu menggunakan ketentuan pasal itu sebagai alat pemutus gitu. Alat pemutus di sini yang saya maksudkan adalah alat untuk tidak lagi mengcover atau menegakkan prinsip audi et alteram partem, bahwa semua pihak wajib didengar keterangan dan pendapatnya sesuai dengan rumusan pasal 47 dalam undang-undang MK itu sendiri. Nah yang menjadi soal gini, kadang-kadang menjadi momoknya begini ya, bahwa para pihak itu sudah dikualifisir telah mempunyai kedudukan hukum atau dia punya legal standing untuk didengarkan keterangannya. Dia menjadi ambigu ketika orang sudah dinyatakan sudah memenuhi syarat secara formil, dianggap punya kepentingan hukum, ya ada intensi konstitusionalnya untuk diperiksa permohonannya. Tapi di sisi yang lain, MK itu sendiri secara sadar, secara sistemik menutup pintu untuk mendengarkan keterangan dari para pihak. Jadi sebenarnya untuk apa kalau begitu dikualifisir telah mempunyai kedudukan hukum, dia punya legal standing, tapi pada akhirnya tidak mau didengar apa-apa gitu. Nah ini sesuatu yang ambigu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya kira harus kembali kepada kitah dasar gitu ya. Harus kembali kepada cita-cita awal, reasoningnya kenapa sampai harus pasal 54 itu diadain. Pasal 54 diadakan itu kalau hemat saya adalah harus merujuk kepada sifat perkara yang memang sangat mendesak. Perkara yang telah terang, perkara yang tidak abu-abu, yang harus bisa diputus oleh MK tanpa harus mendengarkan para pihak. Karena di MK itu kan sebenarnya makanya kalau kita gunakan istilah Prof. Jimli itu kan sebagai court of law, dia bukan court of justice. Jadi sebenarnya yang diadili adalah adili pengadilan norma. Jadi kalau perkara-perkara yang di luar sengketa pilkada, sengketa pilpres, segala macam, yang berkaitan dengan pengadilan norma seperti ini, sebenarnya MK itu, makanya dulu istilah Mahfud itu kan di MK ini kaya dengan gudang teori. Jadi gunanya teori itu ada di MK itu. Jadi sebenarnya MK itu cukup saja dengan hal seperti itu, bisa memutus perkara dengan kecepatan tinggi, seperti yang tadi yang saya bilang, lusa atau 2 hari kemudian pencoblosan, hari ini perkaranya masuk, dengan pertimbangan untuk kepentingan konstitusional warga negara secara keseluruhan, maka dia memutus tanpa harus mendengarkan, karena kalau mendengarkan para pihak, putusan itu bisa berbulan-bulan, bisa berhari-hari seperti itu. Tidak mungkin akan dipakai untuk hajatan pemilu yang semakin mendesak. Hemat saya seperti itu. Mestinya norma seperti itu digunakan dalam konteks seperti itu. Ada nuansa kemendesakan gitu. Nah kalau dalam perkara-perkara yang seperti ini ataupun yang telah diputus oleh MK beberapa waktu yang lalu, saya kira kurang fungsional gitu ya. Jadi penggunaan norma itu sangat tidak fungsional. Jadi dari pihak pemohon sendiri juga tidak mendapatkan informasi dari pihak terkait. Iya, dan pada akhirnya orang tidak mendapatkan kepastian, dan pada akhirnya yang dipertaruhkan itu adalah keadilan substantif daripada pencari keadilan gitu ya. Jadi pada akhirnya itu menjadi sesuatu perbincangan, makanya sekaitan atau sepanjang berkaitan dengan kewenangan MK dalam menggunakan ketentuan itu, ini telah dijadikan sebagai satu diskursus akademik yang cukup panjang di kalangan kampus, bahwa memang ini persoalan yang cukup serius. Yang kedepannya kita harapkan jangan sampai MK terlalu banyak ya
menggunakan pasal itu untuk menjatuhkan permohonan-permohonan yang secara substansial harus diperiksa oleh MK. Kalau Seperti itu. Prof sendiri mengkhawatirkan nggak hal ini terjadi di judicial review kali ini? Saya berharap tidak ya. Saya berharap dalam permohonan saya ini, saya sangat yakin bahwa hakim-hakim konstitusi yang ada saat ini adalah para negarawan, para penggawa-penggawa demokrasi, para penggawa-penggawa konstitusi. Jadi saya kira mereka punya kebijaksanaan yang tinggi untuk melihat suatu perkara, sifat dan karakter daripada perkara itu seperti apa, dan saya sangat meyakini bahwa perkara yang saya ajukan ini adalah perkara yang cukup selektif, yang nantinya akan diperiksa secara substantif gitu, tidak secara formal saja, secara formalitas saja, lalu nanti pada akhirnya sampai pada kesimpulan dan berlindung di balik pasal 54 dan pihak yang lain tidak didengarkan keterangan sebagaimana mestinya. Saya kira tidak. Saya masih percaya bahwa hakim-hakim konstitusi yang ada saat ini tentunya pasti punya tingkat kehati-hatian ya untuk memutus suatu perkara yang dianggap punya derajat konstitusional ya dan tidak gitu. Nah, dan perkara yang kami ajukan ini punya derajat konstitusional yang tinggi karena ini berkaitan dengan sistem kerja lembaga-lembaga negara. Ini juga berkaitan dengan fungsi kelangsungan dan keberlangsungan satu lembaga-lembaga negara, bahwa kedepannya sebenarnya tidak boleh lagi ada satu kondisi yang begitu gampangnya ya syarat usia jabatan-jabatan publik itu diotak-atik dengan satu politik legislasi yang tidak berbasis kepada satu keberpihakan atau satu paham konstitusionalisme gitu, tetapi mendasarkan kepada transaksi politik ataupun pertimbangan-pertimbangan kalkulatif yang sangat pragmatis. Saya kira tidak boleh. Makanya itulah yang dimaksud dengan ada spirit konstitusional yang sangat besar di situ, yang saya kira pasti hakim-hakim konstitusi ini akan mempertimbangkan secara hati-hati bahwa ini adalah satu permohonan yang penting karena berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan organ-organ konstitusional gitu ya. Bukan saja MK itu sendiri, tapi Mahkamah Agung ataupun lembaga-lembaga konstitusional yang lain yang sebenarnya harus dipelihara dan dijaga siklus kepemimpinan secara ajak gitu, secara konstan seperti itu. Pak Fahri sendiri mengajukan ini bersama siapa nih pemohonnya? Saya sendiri ya, sendiri. Karena saya punya kepentingan konstitusional untuk menjadi hakim konstitusi. Saya punya kepentingan untuk menata bangsa ini, menata republik ini menjadi seorang hakim konstitusi ya, dengan keilmuan yang kami miliki. Saya kira kita punya kontribusi untuk bangsa dan negara, sehingga harapan kami sungguh bahwa jangan sampai dihalangi dengan ada penghalang-penghalang yang sebenarnya secara regulatif itu sesuatu yang tidak perlu terjadi gitu ya. Sehingga kami berharap sungguh bahwa MK bisa melihat persoalan ini secara lebih substansial seperti itu. Oke, baik Pak Fahri. Semoga judicial review-nya lancar. Sidang besok ya Pak ya? Besok jam 10. Oke, besok jam 10 di MK semoga lancar, dan kedepannya urusan-urusan Pak Fahri juga selalu dilancarkan dan selalu disehatkan. Pak Fahri, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol di Konstitusionalis TV. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan berbincang kembali terkait dunia hukum atau dunia lainnya yang lebih luas lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih.